Informasi selanjutnya, saya ajak Anda untuk melihat tembok uang senilai 6,6 triliun rupiah. Ya, uang ini adalah hasil penagihan denda administratif 20 perusahaan sawit dan 1 tambang nikel, serta perusahaan yang terbukti melakukan kegiatan secara ilegal. Penyerahan uang hasil rampasan tumpukan uang senilai 6,6 triliun rupiah menggunung di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan. Lembaran rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 ini akan diserahkan ke negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Total uang sebesar 6,6 triliun rupiah berasal dari 2 sumber utama, yakni hasil penagihan denda administratif 20 perusahaan sawit dan 1 tambang nikel, serta perusahaan yang terbukti melakukan kegiatan secara ilegal. Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu melakukan kegiatan di kawasan hutan milik negara tanpa izin. Jaksa Agung Sinitiar Burhanuddin mengungkapkan Satgas PKH juga telah memeriksa 27 korporasi terkait banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Presiden Prabowo pun kembali menyampaikan tekad memerangi kebocoran kekayaan negara. Negara itu ibarat badan, kekayaan uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ya, tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4 juta hektar lebih dengan nilai mencapai 150 triliun rupiah. Hasil seperti ini, dari awal Januari hingga Desember, Satgas PKH berhasil menindak setidaknya 20 perusahaan yang dinilai melanggar aturan, melanggar undang-undang. Dan sebagai informasi, 6,6 triliun rupiah lebih ini merupakan bukan uang pinjaman, tapi uang benar-benar hasil penagihan dari Kejaksaan Agung kepada perusahaan-perusahaan terkait yang dinilai telah melanggar, telah merusak lingkungan ataupun merusak lahan hutan milik negara. Lalu akan dialokasikan kemana uang 6,6 triliun rupiah itu? Tapi yang bencana udah ada, udah ada dana yang disiapkan, jadi nggak ada masalah. Ini bisa juga dipakai ngurangin defisit atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan. Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk mulai defisit. Karena mepet ke atas 3%, kita kurangin ke bawah 3%. Memamerkan kepada publik jumlah uang sitaan yang fantastis memang bukan kali pertama. Begini tanggapan dari pengamat. Berdasarkan pemantauan ICW tahun 2024, pemerintah hanya mampu melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara terkait dengan tindak pidana korupsi sebesar 4,8% dari total nilai kerugian negara sekitar 300 triliun rupiah. Langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah untuk memamerkan uang sitaan bagi ICW adalah langkah yang tidak tepat. Oleh sebab itu, ICW mendesak selanjutnya atau tahun berikutnya hentikan upaya tersebut dan mulai memaksimalkan langkah untuk memulihkan kerugian keuangan negara agar uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali ke negara dan dapat digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Sebelumnya pada Oktober 2025, Prabowo juga menghadiri penyerahan hasil uang sitaan korupsi crude palm oil atau CPO sebesar 13 triliun rupiah kepada negara. Agi Kurnia Sandi dan Satria melaporkan dari Jakarta.